Oke, nanda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Hari ini kita mulai pembelajaran tentang semuanya untuk memimpin doa. Siap. Doa mulai. Selesai. Oke, baik. Semuanya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Oke, untuk hari ini kita coba belajar tentang sistem transmisi manual. Mungkin kemarin minggu lalu kita udah sampaikan juga bahwasanya kita akan belajar transmisi manual. Mungkin hari ini Pak bagikan PPT-nya lewat print copy aja karena Infocus lagi rusak. Siap. Oke, sebelumnya mulai pelajaran, silakan disiapkan dulu. Nah, Bapak. Oke. Oke, semuanya siap untuk belajar ya? Siap. Oke. Baik. Untuk kali ini sesuai yang Pak sampaikan tadi, bahwasanya kita akan belajar tentang transmisi manual. Kemarin mungkin udah disampaikan bahwasanya silakan dicari juga apa-apa aja dari transmisi manual itu atau pengertiannya. Sebelum itu, sebelum Pak mulai, ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak? Tidak, Pak. Oke, Pak lanjut ya. Pertama, transmisi ya, transmisi manual itu pengertiannya adalah transmisi manual adalah sebagai tempat penyambung pergerakan dari kopling ke propeller. Nah, nanti sebagai dengan beberapa kecepatan sesuai dengan ada kecepatan 4 dan 5 gitu. Nah, itu guna transmisi manual nantinya. Nah, untuk prinsip kerjanya, transmisi manual itu memerlukan kopling ya, sinkromes pada saat perpindahan gigi. Transmisi merupakan bagian yang sistem pemindah daya terpoiten yang berfungsi untuk memindahkan tenaga mesin dari kopling ke propeller bersama dengan perantara roda gigi ke roda penggerak. Nah, nanti fungsi ini ada mesin yang akan menggerakkan dari kopling. Nah, kopling akan menyatukan pergerakan perputarannya dari mesin ke transmisi. Nah, jadi nanti baru digerakkan ke propeller. Nah, propeller itu ada yang tabung yang besar itu, atau propeller yang tabung besar itu yang menggerakkan ke gardan, barulah ke roda gitu. Nah, itulah untuk menggerakkan roda-roda rupanya. Oke, untuk prinsip kerja ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Tidak ada? Tidak, Pak. Oke, lanjut. Setelah prinsip kerja, nah ini pengertian dari transmisi manual ya. Nah, ini menurut buku yang ada, adalah sistem transmisi yang cara pengertiannya secara manual dengan bantuan tangan yang bekerja di lingkungan basah atau kering. Nah, sedangkan momen terhadap suatu titik adalah besar gaya dikalikan dengan jarak tegak lurus antara gaya terhadap titik. Nah, jadi transmisi manual ini digerakkan secara manual ya di sebelah kiri kita ketika kita menyetir mobil. Nah, karena transmisi ini ada dua macam, itu transmisi otomatis dan manual. Nah, sekarang kita belajar tentang transmisi manual. Transmisi manual ini ada gigi satunya, 2, 3, 4, dan 5. Dan juga ada mundurnya. Nah, itulah manual. Nanti kita tengok komponen-komponennya ya. Tadi komponen-komponennya apa-apa aja ada di komponen dari transmisi manual ini. Oke, lanjut.
Nah, ini komponennya. Ini ada komponen utama, silakan dilihat di bukunya yang udah dikasih. Komponen utama itu ada shift fork, ya, shift fork. Kemudian ada gear shift lever, kemudian transmisi case, output shaft, transmisi input shaft, transmission gear, dan synchronizer. Nah, silakan tengok juga gambarnya di sana. Itu ada gambarnya bentuknya gimana dari transmisi manual tersebut. Nah, ini komponen pertama kita tengok transmisi input shaft. Nah, ini coba poros yang nantinya untuk memasukkan putaran kopling, dari kopling memutar gigi-gigi di dalam gearboxnya atau giginya yang nantinya di dalam transmisi. Nanti juga kita tengok bentuknya gimana gearbox tersebut gitu. Kemudian transmisi gear itu gigi transmisi. Nah, gigi transmisi ini fungsinya untuk mengubah output ya, gaya torsi yang meningkatkan meninggalkan transmisinya. Nah, ini mengubah bentuk output ya, keluar dari putaran gaya torsi pada transmisi nantinya gitu. Nah, itu gunanya dari transmisi gear. Nah, karena ada beberapa macam gearnya, giginya itu untuk merubahnya ada besar kecilnya itu untuk merubah rasionya sesuai dengan gigi yang dibutuhkan atau dimasukkan nantinya. Oke, sebelumnya untuk komponen yang dua ini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, lanjut. Nah, ini ada synchronizer atau bisa disebut juga synchromess. Itu gigi penyesuaian. Nah, komponen ini memungkinkan ya perpindahan gigi pada saat mesin bekerja hidup. Nah, jadi gigi ini sebagai perpindahan antara gigi mana yang mau diinginkan oleh pengendara nantinya ketika masukkan setirnya. Nah, inilah yang akan menghubungkan giginya tersebut di dalam transmisi nantinya. Itulah gunanya dari synchromess. Nah, ada banyak sih bentuknya gigi synchromess, itu ada bagian-bagiannya. Silakan ditengok juga gambarnya, bentuknya, bagian-bagian dan posisinya juga. Karena ketika posisinya terbalik itu tidak bisa bergerak untuk perpindahan giginya nantinya. Agak macet jadinya. Itu gunanya gigi penyesuaian ini. Oke, ini gear selection fork atau garpu pemindah. Nah, ini yang berhubungan tadi dengan synchromess yang nanti sebagai pemindah ya, pemindah batang, pemindahan gigi synchromess pada porosnya, sehingga memungkinkan gigi untuk dipasang atau dipindah. Nah, nanti inilah yang akan bergeser-geser ke depan ke belakang nanti untuk masuk giginya. Ada netral 1, 2, 3, 4-nya. Nah, inilah yang akan berfungsi untuk digeser-geser nantinya. Nah, dari garpu pemindah ini. Nah, bentuknya silakan ditengok dulu di gambar tersebut. Nah, nanti ketika praktek semuanya bisa lihat secara langsung. Tengok dulu gambarnya dulu. Oke, sekarang ada gear lever atau tuas pemindah gigi. Nah, tuas yang ini tuas yang memungkinkan pengemudi memindahkan gigi transmisi. Nah, tahu bentuknya di mana? Tahu tempatnya di mana? Bagian kiri supir, Pak. Nah, bagian kiri supir, benar. Nah, itu tuh di bagian kiri supir itu ada handle untuk memindahkan gigi kendaraan atau mobil yang transmisi manual. Itu ada 1, 2 ke belakang, nanti di tengah 3, 4 belakang, nanti geser lagi ke kanan 5 dan belakangnya mundur. Nah, itulah fungsinya. Setir itu ada di setir itu atau di apa namanya, tuas itu mereknya 1, 2, 3, 4, 5 dan R atau mundurnya gitu. Oke, kemudian transmission case. Nah, ini bak transmisi ya, bak tempat letaknya transmisi tersebut. Nah, sebagai dudukan dari transmisi dan poros-poros yang serta bagian wadah atau oli minyak transmisi ini. Nah, karena Anda tahu semuanya bahwasanya transmisi ini ada olinya agar nanti pergerakan dari gigi-gigi yang di sana tidak cepat aus dan rusak gitu. Jadi butuh pelumas untuk pergerakan tersebut gitu.
Nah, oli ini juga bukan sembarang oli. Ini ada juga olinya, dan itu nanti ada oli dari transmisi tersebut ketentuannya gitu. Oke, untuk bak transmisi ya. Kita lanjut. Nah, ini output shaft, poros output. Nah, ini poros output ini poros yang mentransfer ya, torsi atau transmisi ke gigi terakhir. Nah, ini sebagai poros tempat putaran dari transmisi itu ya, mentransfer putaran atau tenaga sampai ke gigi akhir. Nah, ini ada poros bentuknya, itu ibaratnya tempat porosnya itu dia bisa digeser-geser, cuman udah permanen bentuknya kayak gitu. Itu yang akan memutarkan sampai ke belakang nantinya ke propeller. Kemudian, nah bearing ini sangat berfungsi ya, atau bantalan luncur. Ini mengurangi gesekan antara permukaan benda yang berputar di dalam sistem transmisi. Nah, nanti bearing ini sebagai tempat gesekan ya, agar tidak putaran-putaran itu tidak sendat gitu. Nah, butuhlah bearing untuk perputaran tersebut di dalam transmisi tersebut. Nah, inilah guna bearing. Sebenarnya bearing ini banyak digunakan untuk hal lain, tapi di transmisi itu bearingnya spesial juga bentuknya, dan spesial juga besarannya. Itu yang nanti bisa lihat juga di praktek gimana bentuk bearing dari transmisi manual. Oke. Nah, ini ketika bak transmisi tadi ya, tadi itu ada penyambungnya, itu extension housing, itu pemanjang bak. Nah, itu sambungan dari bak transmisi yang mana fungsinya untuk melingkupi poros output transmisi dan menahan seal oli belakang serta menyokong poros output. Nah, inilah gunanya dari pemanjang dari bak tersebut. Jadi supaya nanti dalam bak tersebut bisa menutup gear-gear yang ada dan poros-poros yang ada di dalam transmisi tersebut yang akan digabungkan ke propeller. Oke, materinya sekarang kita akan belajar tentang pengertian transmisi, prinsip dari transmisi, dan komponen-komponennya. Nah, jadi hari ini Nanda semuanya kita belajar itu aja dulu komponen dan prinsip kerja dari transmisi tersebut. Nah, jadi pada Nanda semuanya sepanjang Bapak sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi saya kan sering melihat papa saya mengendarai mobil, Pak. Ya. Jadi itu terkadang giginya susah masuk, Pak. Kira-kira itu kendalanya apa ya, Pak? Oke. Nah, tadi ketika mengendarai mobil dan giginya susah masuk ya. Nah, mungkin ada beberapa kendala dari komponen-komponen yang tadi. Bisa dicek sendiri komponennya. Bisa jadi yang kena itu adalah garpu pemindahnya, atau bisa jadi yang kena itu ada sinkromesnya, dan bisa jadi bearingnya yang udah lecet gitu, atau bearingnya yang udah nggak bisa dipakai lagi. Nah, sering terjadi itu kebanyakan ya, mobil-mobil yang sering dipakai itu adalah sinkromesnya yang udah mulai aus atau tidak tepat gitu, karena pemakaian yang tidak teratur atau gimana gitu. Itu yang sering terjadi. Dan bisa jadi input shaftnya yang agak terkendala gitu, karena kadang pemakaian yang udah terlalu lama, jadi udah teraus. Jadi itulah yang membuat pemutaran itu susah masuk nantinya gitu untuk awalnya. Nah, mari kita urutkan dari atas dulu, tengok dulu permasalahannya, apakah di endelnya atau di garpunya atau di sinkromesnya atau di bearingnya gitu. Nah, itu yang sering terjadi sih gitu. Nah, bisa dicek dulu nanti rasanya di mana rasanya terkendala gitu komponennya gitu. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, untuk pelajaran hari ini
kita cukupkan sampai di sana dulu tentang prinsip dari transmisi, kok pengertian transmisi dan komponen-komponen dari transmisi tersebut. Nah, jadi dan semua Anda sekalian silakan dibaca-baca lagi komponen-komponen tersebut, dan untuk minggu depan Bapak akan tanya gimana tentang transmisi dan pemahamannya yang udah Bapak akan sampaikan pada hari ini. Jadi untuk hari ini ada tugas di rumah, ya silakan dicatat dan dicari. Ya, tugas di rumah pertama, sebutkan komponen-komponen utama dari sistem transmisi, manual beserta fungsinya. Nah, silakan dibuat secara lengkap komponen-komponen dari transmisi tersebut beserta fungsinya, dan buat gambarnya, silakan ditempel gambar. Kemudian jelaskan prinsip-prinsip kerja dari sistem transmisi manual. Nah, silakan dicari prinsip manual dan cari dari beberapa buku sumber. Dan silakan disimpulkan dari Anda sendiri gimana rasanya prinsip dari tersebut. Kemudian apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari sistem transmisi manual. Nah, ini tugas dari Anda semuanya. Yang terakhir itu kelebihan dan kekurangan. Nah, silakan dicari dulu di tugasnya. Soalnya minggu depan akan Bapak jelaskan gimana kelebihan dan kekurangan dari transmisi manual tersebut. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Tidak? Oke, tidak ada. Terima kasih pada Anda semuanya, dan silakan dikerjakan tugasnya dan sampai tidak membuat tugas untuk minggu depan. Bapak akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Oke, dengan silakan pulang.